Indonesia di sidang ke-75 PBB yang berlangsung di New York tapi disampaikan secara virtual pagi ini. Saya masih bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi dan juga Mbak Mutia Hafidz. Mbak Mutia bisa mendengar suara saya? Tadi ada sedikit gangguan. Bisa. Oke, Sekarang ini lebih suara clear. saya jelas nggak? Ini lebih jelas. Terima kasih Mbak Mutia. Bu Retno, tadi ada beberapa poin yang disampaikan tadi dan tampaknya memang Indonesia akan selalu membawa isu Palestina di dalam peran Indonesia di PBB. Ini juga isu yang dibawa pada saat Indonesia 2 kali menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB dalam periode terakhir ini. Dengan berbicaranya Pak Jokowi, sekali lagi ini kan pidato perdananya Pak Jokowi di sidang umum PBB. Dengan berbicara Pak Jokowi, apakah dari Kementerian Luar Negeri bisa menduga akan ada aksi ataupun tanggapan yang lebih serius dari negara-negara yang sejauh ini belum satu paham mengenai Palestina di PBB? Sejauh ini kita tidak atau belum menerima tanggapan apapun karena sekali lagi pidato baru disampaikan beberapa menit yang lalu. Kita masih akan tunggu apa nanti tanggapan negara lain, tetapi tadi pagi saya berkomunikasi dengan duta besar kita yang ada di New York dan dia kemudian memforward kepada saya beberapa tanggapan dari negara-negara lain yang mengatakan bahwa pidato presiden bagus karena secara komprehensif menekankan secara komprehensif melihat situasi saat ini dan menekankan pentingnya kerjasama. Dan banyak negara yang menyambut baik presiden mengambil konferensi Asia Afrika tahun 1955 ditaruh di dalam konteks kekinian dan ternyata masih sangat relevan. Termasuk di dalamnya adalah prinsip mengenai equality tadi yang disampaikan oleh Bu Mutia dan juga penyelesaian masalah secara damai. Jadi tampaknya isu mengenai Bandung Conference ini banyak dicermati dan disambut baik oleh banyak negara, paling tidak komunikasi yang disampaikan kepada duta besar kita yang ada di New York. Adakah tanggapan sebenarnya karena masyarakat juga ingin melihat konsistensi Indonesia dalam membawa isu Palestina di PBB, ini ada langkah majunya. Tapi tentu saja mungkin bukan berangkat dari upaya yang kurang dari Indonesia, tapi lebih kepada tanggapan dari negara-negara lainnya. Adakah kemajuan dalam hal ini, Bu Retno? Tantangan ke depan akan lebih berat bagi Palestina. Posisi Indonesia masih akan tetap sama, mendukung perjuangan Palestina berdasarkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan internationally agreed parameters yang memang sudah disepakati. Termasuk diantaranya adalah solusi 2 negara. Tetapi sekali lagi, dukungan terhadap Palestina tidak akan dapat berhasil apabila hanya dilakukan oleh 1, 2, 3 negara. Kita perlu adanya kesatuan dari banyak negara untuk terus memberikan dukungannya kepada Palestina. Dari Mbak Mutia, kalau Anda sendiri melihat hal ini bagaimana? Apakah memang seperti dikatakan Ibu Menlu tadi, mungkin kalau 1-2 negara all out pun mendukung, tapi tidak bisa solusinya hanya dari 1, 2, 3 negara saja. Nah, Mbak Mutia juga Anda melakukan sejumlah perjalanan, bertemu dengan banyak pihak counterpart di luar negeri mengenai isu Palestina ini. Anda melihat kemajuannya seperti apa, khususnya di mata PBB begitu? Ya, kita waktu itu pernah cukup baik ya, ini juga diplomasi dari Kementerian Luar Negeri yang luar biasa sehingga Palestina masuk sebagai non-state member di PBB. Itu pencapaian luar biasa, namun memang setelah itu belum ada kemajuan-kemajuan penting lainnya. Kecuali mungkin yang terakhir itu mengenai masalah pemindahan ibu kota. Itu kalau kita lihat voting di negara-negara PBB memang cukup banyak yang mendukung Palestina gitu ya. Jadi memang sebagian besar di PBB juga sudah memahami perjuangan masyarakat di Palestina dan memahami isunya dan mendukung Palestina. Hanya ketika ada negara-negara yang kemudian punya hak veto untuk memutuskan tanpa mendengarkan aspirasi yang banyak dari negara-negara lain di dalam forum PBB, itu yang mungkin salah satu yang Presiden sampaikan bahwa perlu ada bebenah, perlu ada reformasi di internal PBB, termasuk bagaimana negara-negara yang saat ini memiliki hak veto ikut mendengarkan aspirasi-aspirasi. Jadi hak veto itu bukan dipakai untuk kemudian kalau semua negara aspirasinya A, maka dia punya hak veto untuk menahan.
Tapi hak veto itu digunakan dengan bijak oleh negara-negara yang memang kita percayai dan sampai sekarang tidak kita ganggu hak vetonya, untuk kemudian mampu menggunakan hak veto itu dengan mendengarkan aspirasi dari negara-negara di PBB. Tanpa komunikasi seperti ini tidak hanya bicara Palestina, karena banyak sekali yang kemudian keputusan-keputusan yang aspiratif artinya didukung oleh mayoritas negara-negara di PBB, tapi kemudian diveto oleh 1-2 negara yang memiliki hak. Jadi tanpa kesadaran seperti ini, maka PBB akan menjadi lembaga di usianya yang ke-75 tahun yang melenceng jauh dari cita-cita awal, yaitu kebersamaan, perdamaian, dan kesejahteraan. Dan saya rasa tadi dalam pidatonya Presiden menaruh poin itu dengan sangat precise, concise, dan tegas. Itu mungkin Mas kalau terkait Palestina. Oke, saya masih mau ke Mbak Mutia karena meminta tanggapan mengenai bagaimana Anda sendiri melihat peran PBB dalam mencoba memerangi dampak dari pandemi COVID-19 ini sejauh ini. Nanti saya juga akan minta tanggapan dari Bu Menlu mengenai hal ini. Saya kok melihat, mohon maaf, tadi juga Presiden menyebutkan kepemimpinan kolektif. Jadi di masa dunia memiliki tantangan yang sama, menurut saya seharusnya PBB punya peran yang jauh lebih besar. Indonesia ketika itu banyak melakukan bilateral communication yang melalui Kementerian Luar Negeri, dan kemarin dalam rapat kerja dengan Komisi 1 mengapresiasi Kementerian Luar Negeri untuk mewakili pemerintah yang melakukan upaya-upaya diplomasi ke masing-masing negara ya, negara-negara sahabat. Ini dilakukan oleh masing-masing negara, kita reach out ke sahabat-sahabat kita untuk kemudian saling bantu. Tidak ada, menurut saya, tidak ada koordinasi kerjasama dalam skala yang besar, dalam skala yang global, seperti yang tadi disampaikan oleh Presiden. Harapan ada kepemimpinan kolektif global, itu yang menurut saya kenapa di saat kita mengalami kesulitan bersama, justru yang muncul adalah ketegangan antara 1-2 negara superpower. Kemudian ada negara-negara yang mencoba mengganggu garis-garis demarkasi, garis-garis batas wilayah negara satu dengan negara lainnya, termasuk yang di Palestina. Termasuk Indonesia juga ada potensi-potensi gangguan. Jadi justru di masa sulit ini negara-negara memikirkan kepentingan masing-masing. Padahal kalau kita berpikir kepentingan yang kolektif, mungkin kepentingan masing-masing negara justru bisa dapat terakomodir dengan baik. Vaksin akan menjadi ujian dan cobaan bagaimana negara-negara di dunia bisa bekerja sama untuk menyelamatkan nyawa secara setara. Jadi tidak hanya diberikan kepada negara-negara yang kuat dan mampu, tapi secara setara negara di dunia. Ya, Bu Menlu, apakah benar kira-kira apa pendapat Indonesia mengenai peran PBB di tengah pandemi COVID-19 ini sesuai gambaran Mbak Mutia tadi kah? Atau ada yang ingin Anda kurangi atau tambahkan mengenai hal itu? Jadi mungkin saya akan menambahkan hanya sedikit apa yang disampaikan oleh Ibu Mutia. Betul, Ibu Mutia mengatakan bahwa pandemi ini merupakan tes bagi PBB apakah kita secara kolektif dengan akses yang equal dapat memperoleh yang diperlukan oleh masing-masing negara, termasuk di dalam vaksin ini. Oleh karena itu di dalam konteks multilateral ada yang dinamakan Gavi, COVAX Facility, kemudian ada CEPI. Ini semua adalah upaya multilateral untuk menghimpun vaksin dari seluruh dunia, kemudian membagikannya kepada seluruh negara di seluruh dunia. Dan Indonesia masuk dalam kategori COVAX 92 yang sejauh ini kita memperoleh informasi bahwa kita akan mendapatkan 20% penduduk vaksin bagi 20% penduduk. Dan sebagai bagian dari kontribusi kita juga merencanakan untuk memberikan kontribusi kepada CEPI. Karena apa? Kalau kita bicara vaksin dunia, maka ini harus masing-masing negara harus memberikan kontribusi. Karena kalau tidak, maka tidak mungkin kita bisa menghimpun vaksin kemudian membagikannya ke semua negara, termasuk negara-negara yang paling kurang berkembang. Jadi seperti ada cross subsidi lah. Dan Indonesia sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan berkontribusi. Selain itu, sebagai salah satu wujud dari kesiapan Indonesia untuk berkontribusi di dalam vaksin ini, Bio Farma sedang menjalin komunikasi dengan CEPI. Bio Farma sudah masuk dalam 1 di antara 7 shortlist pihak yang
dipertimbangkan untuk bekerja sama dengan CEPI, sedang menjalani due diligence, dan apabila hasilnya baik, maka ada kemungkinan bahwa Bio Farma Indonesia akan menjadi salah satu bagian dari manufacturing global vaksin. Jadi vaksin untuk di dunia. Jadi kita mencoba untuk mengamankan kepentingan kita, ya semua negara akan melakukan itu. Tetapi jangan lupa, kita harus memberikan kontribusi. Karena tanpa kontribusi, maka negara-negara yang lebih kurang beruntung, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi ini sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi kolaborasi sebenarnya atau kerjasama yang tadi diungkapkan oleh Pak Jokowi, kerjasama. Ini untuk mungkin bisa dibilang set the tone begitu ya, mempersiapkan seluruh dunia kalau vaksin sudah keluar. Mungkin ini poin utama begitu kali, mungkin karena dari apa yang kita baca saat ini, kondisi yang bisa kita perkirakan saat ini, siapapun yang memiliki vaksin yang pasti akan menjadi perebutan dari banyak negara di dunia ini, mengingat hampir seluruh negara di dunia ini terdampak oleh pandemi COVID-19. Dan Indonesia mencoba mengunci tersebut, dan kalau ada hubungan yang baik antar tiap negara secara multilateral, ini akan menjadi sesuatu yang justru tidak menjadi masalah lagi pada saat vaksin sudah keluar. Apa benar begitu, Bu Menlu? Ya, betul sekali. Betul sekali. Pada saat vaksin sudah ada, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana equal access dari semua negara terhadap vaksin yang sudah ada, yang aman, dan jangan lupa dengan harga yang terjangkau. Ya. Karena kalau harganya adalah harga komersial semuanya, maka saya yakin negara-negara berkembang, negara-negara least developed countries, mereka tidak akan mampu untuk mengadakan vaksin yang diperlukan bagi masyarakat negaranya. Tampaknya ini menjadi poin yang sangat penting secara global, Mbak Mutia. Titik di mana kita menemukan vaksin tersebut, dan ke depannya bagaimana kita bisa mendapatkannya untuk seluruh warga negara. Begitu Mbak Mutia? Sangat, karena sekarang game changer-nya itu ada di vaksin. Jadi tentu bagaimana kita menyehatkan kembali, membuat dunia ini tidak sakit ya dengan vaksin gitu ya. Yang kita lakukan saat ini kan menjaga jarak dan lain-lain itu precaution, tapi bagaimana kita bisa menyembuhkan kondisi saat ini lewat vaksin. Dan memang ini kita titipkan betul, Indonesia kan saat ini kepemimpinannya banyak nih Pak Tim, di Dewan HAM PBB dan juga UN ECOSOC ya, Dewan Ekonomi Sosial PBB, ini harus terus disuarakan. Kami titip dari DPR RI tentu menitip kepada pemerintah untuk ajang pertemuan sidang umum PBB ke-75 ini menyuarakan itu di berbagai pertemuan, karena kan pertemuannya itu banyak sekali nih Pak ini dalam rangkaian ini. Bicara vaksin dan juga kesetaraan berulang-ulang gitu ya. Di dalam forum ini, karena saat ini tahun ini kalau ada yang pesan yang benar-benar mau kita capai di PBB ya memang adalah vaksin. Tentu Palestina sebagai bagian setiap tahun kita suarakan, tapi yang paling penting tahun ini juga adalah bagaimana nanti the world, dunia memanage vaksin ini tidak hanya untuk warga negara Indonesia tapi penduduk dunia begitu. Saya akan tangkap itu sebagai salah satu pesan dari Komisi juga untuk kepada Kementerian Luar Negeri yang berhadapan langsung dengan counterpartnya di PBB. Bu Menlu, dari Anda sendiri fokusnya akan bagaimana untuk setahun ke depan begitu peran Indonesia di PBB, mengingat dari gambaran pembicaraan kita pagi ini tampaknya ini masa-masa yang sangat krusial karena kita tengah menghadapi pandemi, dan mungkin saja dalam 1 tahun ke depan ini justru akan berubah keadaannya karena ditemukannya vaksin ataupun karena hal-hal lain terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi Indonesia akan terus memainkan perannya. Kita tahu perbedaan semakin menajam, kita akan terus memainkan peran sebagai yang disebut Presiden Bridge Builder, karena ini salah satu karakter diplomasi Indonesia untuk menjembatani berbagai macam perbedaan yang bahkan sangat tajam. Selain itu, tadi Presiden mengatakan kita ingin terus menjadi bagian dari solusi permasalahan dunia, dan Indonesia di lingkup yang paling dekat dengan kita di ASEAN, Indonesia akan terus mencoba memberikan kontribusi bagi terciptanya perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di ASEAN. Saat ini bicara mengenai perdamaian, stabilitas, bahkan di kawasan, bukan hal yang mudah. Karena semua kawasan terdampak dari
terjadinya rivalitas di antara negara-negara besar tersebut. Dan stabilitas yang diinginkan Indonesia di ASEAN bahkan sudah juga ingin dikembangkan untuk kawasan yang lebih luas. Tadi Presiden menyebut mengenai Indo-Pasifik. Dan atas inisiasi Indonesia, ASEAN telah mengeluarkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Sekali lagi, Indonesia siap terus berkontribusi untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan dan juga dunia. Saya ke Mbak Mutia, mungkin peran parlemen yang bisa Anda ceritakan Mbak Mutia ke depannya juga terkait dengan pesan-pesan diplomasi yang biasa juga dibawa oleh Indonesia, tapi di sisi lain ya itu tadi mengenai vaksin dan juga mengenai bagaimana solusi atas tidak hanya saja menyembuhkan masyarakat, tapi juga menghadapi tantangan ekonomi ke depannya. Mungkin Anda bisa ceritakan peran parlemen yang sudah direncanakan. Ya, tentu selain berkomunikasi terus dengan Kementerian Luar Negeri sebagai perwakilan pemerintah yang melakukan diplomasi dengan negara-negara sahabat, di DPR juga ada equivalent ke PBB ya, jadi setara dengan PBB, namanya International Parliamentary Union, jadi itu pertemuan dari parlemen-parlemen sedunia. Ini juga akan disuarakan dalam IPU yang nanti juga akan bersidang tentunya. Topik-topiknya saya harapkan bisa inline, jadi Kemlu dengan DPR bisa bekerja sama mengenai topik-topik yang akan diusung begitu oleh perwakilan Parlemen Indonesia di dalam IPU. Dan poin-poin yang disampaikan Presiden menurut saya, kita memang kalau dalam diplomasi luar negeri hampir semua satu suara. Tidak ada oposisi maupun koalisi, dan itu memang menjadi sangat penting parlemen dan pemerintah satu suara ketika kita berhadapan dengan internasional. Karena tentu kita akan menjadi kuat kalau nanti pesan-pesan yang disampaikan oleh parlemen dengan pemerintah menjadi sama. Jadi kami akan juga bertemu dengan parlemen-parlemen negara-negara di dunia saat ini. Baik, dari Bu Menlu mungkin terakhir untuk memberi gambaran kepada masyarakat. Tadi Mbak Mutia sempat mengatakan bahwa ada beberapa posisi dewan di PBB yang masih diduduki oleh Indonesia atau ditempati oleh Indonesia. Dewan Keamanan kemarin presidensinya sudah berakhir untuk Indonesia di bulan Agustus. Jadi fokusnya nanti dengan posisi di sejumlah dewan di PBB ini, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri mewakili Indonesia dan fokusnya akan seperti apa? Sekali lagi tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa kita akan terus berkontribusi karena begini, seperti sebagai contoh adalah di Dewan Keamanan. Begitu kita selesai menjalankan presidensi di Dewan Keamanan pada bulan Agustus kemarin, pada bulan September justru Indonesia bersama dengan Jerman misalnya menginisiasi perpanjangan mandat bagi UNAMA misi PBB di Afghanistan. Kenapa ini penting sekali? Karena kita harus lakukan di titik kritis di mana Afghanistan memerlukan dukungan internasional dalam menciptakan kondisi yang kondusif di Afghanistan pada saat Afghanistan sedang memulai melakukan konsultasi atau negosiasi untuk perdamaian di Afghanistan di mana Indonesia dari sejak awal sudah terlibat. Tim saya masih berada di Doha untuk terus mengikuti jalannya pertemuan antara pemerintah Afghanistan dengan Taliban. Tentunya proses perdamaiannya sendiri adalah Afghan-led, Afghan-owned. Tetapi kita membantu memfasilitasi agar proses ini berjalan dengan lancar. Jadi sekali lagi, kita sekarang sedang duduk di Dewan HAM, kita sedang duduk di DK, mulai tahun depan kita duduk di ECOSOC. Kita akan terus mencoba memberikan kontribusi. Kuncinya adalah kita siap memberikan kontribusi dan bagian dari solusi permasalahan dunia. Ya, kita akan terus aktif. Itu ide yang sudah dimiliki oleh Indonesia dari awal pembentukan negara ini. Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bu Retno Marsudi, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat kembali bertugas. Semoga tetap sehat, tetap aman dalam tugasnya. Dan juga Mbak Mutia Hafidz, Ketua Komisi 1 DPR RI, terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini. Selamat bertugas. Semoga sehat terus dalam tugasnya. Terima kasih.